Berdasarkan fakta dan fenomena tersebut, memperlihatkan bagaimana resiliensi pada diri seseorang begitu rendahnya. Dr. Bagus Takwin, M.Hum, selaku Ketua Laboratorium Cognition, Effect and Wellbeing Fakultas Psikologi Universitas Indonesia mengungkapkan bahwa secara umum rata-rata resiliensi orang Indonesia itu tergolong rendah. Mereka cenderung tidak tahan terhadap tekanan atau rasa sakit, serta cenderung pesimis melihat masa depan ketika mengalami situasi yang menekan dan membuat mereka terpukul. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Turo S. Wongkaren, PhD, yang merupakan Kepala Lembaga Demografi UI, mengungkapkan bahwa resiliensi itu terdiri dari dua unsur, yaitu daya lenting dan fleksibilitas. Menariknya, masyarakat Indonesia itu tidak memiliki daya lenting atau bounce back yang baik terhadap masa depan. Cenderung puas dengan status quo namun mempunyai daya fleksibilitas atau daya tahan yang tinggi terhadap penderitaan. Seseorang yang memiliki kejadian kurang menyenangkan di masa lalu diharapkan mampu mengelola dampak negatif yang dialami menjadi respon positif, yang mana hal ini digunakan untuk pulih dari peristiwa traumatis, bertahan dalam penderitaan yang dialami, menghadapi tekanan dan tantangan, serta bangkit dari keterpurukan. Kemampuan ini memungkinkan individu untuk menunjukkan perubahan diri yang positif setelah mengalami peristiwa yang negatif, menjadikan kita layaknya karet yang lentur, luas, dan fleksibel. Kemampuan ini dikenal sebagai resiliensi. Resiliensi merupakan salah satu faktor krusial yang menentukan seseorang dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah berhasil mencapai prestasi akademik gemilang, mengalahkan mereka yang berasal dari status ekonomi menengah ke atas. Resiliensi juga menjadi kunci bagaimana seorang anak bertahan dalam lingkungan penuh keterbatasan seperti keluarga disfungsional, panti asuhan, daerah konflik, dan situasi pasca bencana, di mana mereka tetap memiliki kondisi emosional dan psikologis yang stabil, serta fokus dalam mencapai masa depan yang baik. Resiliensi memungkinkan kita pulih dari trauma yang dialami, sehingga bisa hidup layaknya sedia kala dan terhindar dari perilaku kecanduan obat, depresi, distres, maupun risiko bunuh diri. Resiliensi dikonseptualisasikan sebagai salah satu tipe kepribadian dengan ciri-ciri kemampuan penyesuaian yang baik, percaya diri, mandiri, pandai berbicara, penuh perhatian, suka membantu, dan berpusat pada tugas. Resiliensi merupakan sebuah proses atau bukan atribut bawaan yang tetap. Resiliensi lebih akurat jika dilihat sebagai bagian dari perkembangan kesehatan mental dalam diri seseorang yang dapat ditingkatkan dalam siklus kehidupan seseorang tersebut. Pada kebanyakan penelitian, resiliensi ini dikaitkan dengan hal-hal traumatis. Dalam pemulihan pasca trauma, resiliensi dapat memberikan fungsi positif untuk membantu individu. Bahkan oleh pandangan kontemporer, paradigma resiliensi dianggap sebagai ranah yang menggambarkan bagaimana anak, remaja, ataupun orang dewasa untuk sembuh dari kondisi stres, trauma, maupun resiko dalam kehidupan. Penelitian Nisa dan Muiz mengungkapkan resiliensi tidak hanya terkait dalam hal traumatis, bahwa individu dengan resiliensi tinggi memiliki karakteristik tidak menyerah, berusaha untuk menghadapi masalah, percaya diri, dan memiliki keyakinan untuk menjadi orang sukses. Dengan kata lain, resiliensi yang baik dapat membantu individu di panti asuhan untuk membantu sukses dan mampu menyelesaikan masalahnya. Jika dicari tahu secara mendalam apa itu resiliensi, menurut Rayfield dan Shedd 2002, resiliensi adalah kemampuan untuk mengatasi dan beradaptasi terhadap kejadian yang berat atau masalah yang terjadi dalam kehidupan, mampu bertahan dalam keadaan tertekan, dan bahkan berhadapan dengan kesengsaraan atau trauma yang dialami dalam kehidupannya. Resiliensi merupakan upaya individu untuk dapat bangkit dan menghadapi resiko terjadinya stres dari tekanan yang dialami. Sedangkan menurut Kanner dan Davidson mengatakan bahwa resiliensi merupakan kualitas kemampuan seseorang untuk menghadapi penderitaan. Resiliensi yaitu kemampuan individu untuk merespon permasalahan yang datang dalam masyarakat dan permasalahan yang dapat datang dari mana saja, yang mana individu beradaptasi ketika menghadapi kesulitan dan meminimalkan efek negatif yang dapat timbul dari kesulitan tersebut, seperti stres, depresi, dan kecemasan. Dari berbagai pengertian resiliensi tersebut,
dapat disimpulkan bahwa resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bertahan dan tidak menyerah pada keadaan-keadaan sulit dalam hidupnya, serta berusaha untuk belajar dan beradaptasi dengan keadaan tersebut, dan kemudian bangkit dari keadaan tersebut sehingga menjadi lebih baik lagi. Rayfield dan Shedd 2002 menjelaskan 7 faktor yang membentuk resiliensi, yaitu yang pertama ialah regulasi emosi. Regulasi emosi adalah kemampuan untuk tetap tenang di bawah kondisi yang menekan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang yang kurang memiliki kemampuan mengatur emosi mengalami kesulitan dalam membangun dan menjaga hubungan dengan orang lain. Yang kedua ialah pengendalian impuls. Pengendalian impuls adalah kemampuan individu untuk mengendalikan keinginan, dorongan, kesukaan, serta tekanan yang muncul di dalam dirinya. Yang ketiga ialah optimisme. Optimisme dimiliki oleh individu menandakan kepercayaan bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk mengatasi kemalangan yang mungkin terjadi di masa depan. Yang keempat ialah analisis penyebab. Individu yang resilient adalah individu yang memiliki fleksibilitas kognitif, mampu mengidentifikasi semua penyebab yang menyebabkan kemalangan yang menimpa pada dirinya tanpa terjebak pada salah satu gaya berpikir eksplanatori. Yang kelima ialah empati. Empati sangat erat kaitannya dengan kemampuan individu untuk membaca tanda-tanda kondisi emosional dan psikologis orang lain. Ketidakmampuan individu untuk membaca tanda-tanda nonverbal orang lain sangat merugikan, baik dalam konteks hubungan kerja maupun hubungan personal, dikarenakan kebutuhan dasar manusia untuk dipahami dan dihargai. Yang keenam ialah kemampuan efikasi diri. Efikasi diri mempresentasikan sebuah keyakinan bahwa kita mampu memecahkan masalah yang kita alami dalam mencapai kesuksesan. Albert Bandura menyatakan bahwa kecakapan diri juga berperan besar dalam perilaku yang diatur sendiri. Adapun tentang kecakapan diri ini ialah keyakinan seseorang bahwa ia mampu untuk melakukan sesuatu. Yang ketujuh ialah reaching out. Banyak individu yang tidak mampu melakukan reaching out. Hal ini dikarenakan sejak kecil telah diajarkan untuk sedapat mungkin menghindari kegagalan dan situasi yang memalukan, yaitu pada individu-individu yang lebih memilih memiliki kehidupan standar dibandingkan harus meraih kesuksesan, namun harus berhadapan dengan risiko kegagalan hidup dan hinaan masyarakat. Hal ini menunjukkan kecenderungan individu untuk berlebih-lebihan atau overestimate dalam memandang kemungkinan hal-hal buruk yang dapat terjadi di masa mendatang. Kisah hidup James Clear bisa kita jadikan sebagai inspirasi kisah resiliensi pada hidup seseorang, di mana diterangkan dalam buku yang ia karang bagian pengantar, menjelaskan bagaimana perjuangannya bangkit dari keterpurukan, di mana menceritakan perjuangan ia untuk sembuh dari sakit yang mustahil bisa ia lalui. Bahkan mulanya ia sempat menangis dan putus asa atas apa yang dialaminya tersebut. Namun, titik perubahan datang setelah 2 tahun kecelakaan terjadi, di mana ia menemukan kekuatan dahsyat dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang selalu rutin ia terapkan. James Clear mengungkapkan bahwa setiap kita pasti berhadapan dengan tantangan dalam hidup. Baginya, tantangan itu adalah cedera dalam olahraga dan pengalaman itu mengajarkan sesuatu yang sangat penting. Perubahan-perubahan yang terkesan kecil dan remeh pada awalnya akan memberikan hasil-hasil yang menakjubkan bila kita bersedia menjalaninya sampai bertahun-tahun. Kita semua berhadapan dengan kemunduran, tapi dalam jangka panjang, kualitas hidup kita seringkali bergantung pada kualitas kebiasaan kita. Dengan kebiasaan-kebiasaan yang sama, kita akan mendapatkan hasil serupa, namun dengan kebiasaan yang lebih baik, apapun bisa menjadi mungkin. Oleh karena itu, sampai kapan mau bertahan pada zona nyaman? Saatnya selesaikan permasalahan kita satu persatu, fokuslah pada penyelesaian. Bukan hanya terpaku pada kekurangan diri sendiri, karena sifat pesimis dan takut hanya membuat kita bertahan pada lubang permasalahan selamanya.